Jadi artinya pajak karbon itu dia memberikan disinsentif bagi pelaku-pelaku yang dia menghasilkan barang atau aktivitasnya itu mengeluarkan emisi karbon. Targetnya sebetulnya diimplementasikan 2022 ya sebetulnya. Nah tapi somehow setelah masuki tahun 2022 ini tidak kunjung bisa diterapkan Nah, kenapa implementasi itu, sampai Pak? dengan sekarang. Ternyata tantangannya memang banyak sekali gitu ya. Sebetulnya ini ada yang tantangannya yang sifatnya makro ya. Makro itu artinya bagaimana dampaknya ke ekonomi. Yang kedua juga yang sifatnya teknis. Teknis itu dalam hal perhitungan, mekanisme pemungutan, penilaian dan sebagainya. Ada dua yang penting untuk sebagai tujuan dikenakan pajak karbon itu. Pertama adalah behavioral change, yang satu Behavioral lagi change. adalah pembiayaan yang bisa dikumpulkan dari pajak karbon itu dipakai untuk pembiayaan program-program tadi yang sifatnya itu menurunkan emisi. Nah tapi kita juga kan pingin dari pengenaan pajak karbon ini kan ada behavioral change ya. Jadi artinya harus ada ekosistem yang membuat kalau tadi satu entitas ya yang tadinya dia high emission gitu ya, dia dengan pengenaan pajak karbon dia beralih ke yang lower emission. Nah berarti kan harus disediakan alternatifnya. Kapan sih pajak karbon akan benar-benar bisa diterapkan di Indonesia? Masih butuh berapa tahun lagi? Betul, it's a tricky question. Karena apa? Kebutuhan itu sudah clear kita ingin dan tantangan memang sudah clear. Tapi dengan adanya tantangan mestinya kan harus ada, kalau kita memang ingin mengarah ke sana, berarti kan harus ada langkah yang konkret untuk mengatasi tantangan penerapannya tadi ya. Nah, di luar itu ini tidak lepas juga dari political will ya. Ini masalah political economy. Jadi ini kan pengambilan keputusan ini pajak itu sebetulnya. Nah, karena pasti akan ada positif ada negatifnya. Tinggal pengambil keputusannya mau pilih yang mana gitu ya. Halo cendekia iklim, selamat datang kembali di Ekoniklim Podcast oleh Climate Policy Initiative bersama saya Ira Purnomo. Ekoniklim adalah sebuah ruang diskusi mengenai transisi energi, krisis iklim, dan kaitan eratnya dengan keuangan dan ekonomi. Nah, salah satu instrumen keuangan yang relevan untuk dibicarakan dalam konteks perubahan iklim adalah pajak karbon atau carbon tax. Secara global, banyak negara sudah menerapkan carbon tax, mulai dari negara-negara di Uni Eropa, di Kanada, Jepang, dan bahkan tetangga kita di Singapura. Instrumen ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memasukkan biaya lingkungan dari emisi karbon ke dalam sistem ekonomi. Nah, Indonesia sendiri sudah sebenarnya memiliki beberapa landasan hukum untuk pajak karbon ya, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga sudah menerbitkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Dan ini menggantikan Perpres 98 tahun 2021. Nah, tapi sampai saat ini implementasi pajak karbon di Indonesia masih belum berjalan. Nah, kenapa bisa begitu? Bagaimana bisa menciptakan ekosistem yang komprehensif untuk implementasi pajak karbon? Apa yang sebaiknya menjadi objek pajaknya? Siapa pelaku-pelakunya? Apa dampak ekonominya? Dan bagaimana kaitannya dengan instrumen lain seperti carbon credits? Jadi hari ini saya mengundang Bapak Muhammad Faisal, Executive Director dari CORE Indonesia atau Center of Reform on Economics. Selamat datang Pak Faisal di Terima kasih studio Ekoniklim. sudah mengundang saya. Oke, senang sekali. Nah, CORE Indonesia ini merupakan lembaga think tank ya, mirip seperti CPI, tapi ini lebih di bidang ekonomi dan Betul. banyak memberikan analisis terkait kebijakan ekonomi makro, fiskal, industri, dan juga pembangunan berkelanjutan. Nah, fun fact juga nih, CORE Indonesia juga punya program podcast namanya New Economy ya New Pak ya? Economy, betul. Oke, so kalau untuk teman-teman cendekia iklim yang juga tertarik mendengarkan lebih banyak topik-topik ekonomi, silahkan check out New Economy by CORE Indonesia. Oke, sedikit background mengenai Pak Faisal ini juga. Pak Faisal sudah 12 tahun ya menjabat menjadi Executive Director di CORE Indonesia dan sebelumnya juga berpengalaman di Econit Advisory Group, di World Bank, di United Nations Population Fund, dan juga di ASEAN Secretariat. Oke, ini banyak sekali ya pengalamannya Pak.
Beliau juga sarjana di bidang perencanaan kota dan wilayah dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, juga memiliki magister di bidang studi pembangunan dari Melbourne University Australia, dan juga PhD di bidang ekonomi politik dari Queensland University Australia. Luar biasa. Nah, Pak Faisal, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, mungkin ada sedikit konteks dulu nih ya bagi teman-teman cendekia iklim. Kalau dalam Paris Agreement itu, negara-negara termasuk Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Indonesia sendiri sudah memiliki target penurunan emisi melalui dokumen Nationally Determined Contributions atau NDC. Nah, untuk mencapai target-target tersebut, berbagai kebijakan mulai diperkenalkan, termasuk konsep nilai ekonomi karbon. Nah, di sini mencakup beberapa instrumen ya, seperti carbon trading, result-based payment, dan juga pajak karbon yang akan kita bahas hari ini ya Pak ya. Nah, tapi dalam praktiknya, penerapan pajak karbon ini nggak selalu mudah ya, karena berkaitan dengan ekonomi nasional, dengan persaingan industri, fokus pada perdagangan karbon yang sekarang lagi mau digalakkan, dan juga penerimaan publik. Karena publik mungkin merasa, kok emisi karbon dipajakin gitu ya. Nah, jadi disinilah diskusi mengenai pajak karbon menjadi sangat penting. Pak Faisal, mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pajak karbon? Ya, pajak ya, sebagaimana kita tahu pajak itu adalah instrumen fiskal dan pajak karbon itu adalah berarti pungutan pajak yang dikenakan kepada barang ataupun juga aktivitas yang dia berkontribusi atau dia menghasilkan emisi karbon. Makanya disebut sebagai pajak karbon. Nah, Oke, baik. pajak itu pada dasarnya kalau dari sudut pandang ekonomi, terutama pelaku usaha, dia merupakan semacam namanya pungutan ya. Jadi dia disinsentif, berkebalikan dengan insentif itu kalau ada potongan pajak. Nah, jadi artinya pajak karbon itu dia memberikan disinsentif bagi pelaku-pelaku yang dia menghasilkan barang atau aktivitasnya itu mengeluarkan emisi karbon. Karena itu tadi kan kita berkewajiban dan juga kita berkepentingan untuk berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon dan pencapaian tadi penurunan suhu bumi ya secara global ya, yang ditargetkan itu 1,5 derajat Celcius ya by the end of this century. Nah, jadi itu salah satu yang dilakukan dari otoritas fiskal atau pemerintah ya, dengan memajaki siapapun tadi barang atau aktivitas yang mengeluarkan emisi karbon. Nah, kalau kita melihat karakteristiknya, ini sebetulnya kalau di Indonesia yang pajak karbon ini kan dia sebetulnya ditargetkan pada ini ya, dengan tujuan untuk menurunkan eksternalitas. Nah, itu tuh biasanya diberikan dalam bentuk cukai. Nah, cukai itu contohnya misalnya kalau di Indonesia itu ada cukai rokok, ada cukai minuman keras ya. Itu untuk mengendalikan konsumsi rokok dan minuman keras. Nah cuma ini karena bedanya dengan cukai itu biasanya targetnya pada barangnya. Ya, jadi rokok, minuman keras. Nah, kalau pajak karbon ini masalahnya dia luas. Jadi tidak menargetkan pada barang tertentu, tapi yang barang apapun ya atau aktivitas apapun yang mengeluarkan emisi karbon dioksida ya gas rumah kaca, maka dia akan dikenakan pajak gitu. Nah, jadi itu baik. uniqueness-nya ya Iya, pajak iya, karbon. iya. Jadi kalau cukai itu lebih untuk mengendalikan barangnya, Ya. kalau pajak ini lebih untuk mengendalikan aktivitasnya. Aktivitasnya, emisinya terutama itu ya. Emisinya kan, ya. Tujuannya ini lebih untuk memberi ini ya sinyal terhadap emisi ya, gimana caranya untuk merespon pada emisi. Ya. Maka ini suatu bentuk untuk menurunkan externalities-nya itu ya Pak ya. Betul, betul. Ini pajak karbon ini ada kemiripan nggak sih dengan tipe-tipe pajak lingkungan lainnya? Pajak lingkungan yang lainnya ya pada dasarnya kalau pajak lingkungan ini kan pajak karbon ataupun yang lain ini sifatnya kan memang bertujuan untuk mengurangi emisi ya, mengurangi dampak terhadap lingkungan. Lingkungan, ya. Mungkin kalau di Indonesia masih relatif terbatas, tapi di negara-negara lain itu mungkin ada pajak ataupun retribusi pungutan yang sifatnya ya, yang kaitannya misalnya entah
itu karena untuk mengendalikan sampah Ya, misalnya sampah begitu ya. atau Jadi air. atau air ya, atau polusi ini kan polusi udara ya. Ya, Nah, itu jadi ada kesamaan prinsip lah. ya, Ya. prinsipnya sama ya. Oke, oke. Nah, ada nggak sih ini pendekatan pajak ya, apakah Hmm. dianggap efektif dalam kebijakan iklim? Efektivitasnya itu masalahnya bergantung pada banyak faktor ya. Nah, jadi bukan semata-mata jenis daripada instrumennya, yaitu dari pajak ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi efektivitas itu adalah diantaranya adalah ekosistem ya. Ekosistem. Pertama kita perlu mendefinisikan dulu nih efektivitas itu ya. Pertama, efektivitas yang dimaksud itu mestinya adalah menurunkan emisinya. Menurunkan emisinya ini bisa dilakukan, bisa terjadi karena perubahan behavior misalnya ya. Behavior Karena change ya. behavior change misalnya karena dipajakin, behaviornya berubah dari tadinya yang menghasilkan barang atau beraktivitas yang high emission kemudian jadi lower emission. Betul. Yang kedua juga dalam hal pembiayaan untuk program-program yang atau aktivitas yang sifatnya itu dia mengurangi emisi. Jadi misalnya kalau ada pungutan ya pajak yang kemudian dari pungutan pajak itu dimanfaatkan untuk pembiayaan misalnya ya, pembiayaan untuk mencegah kebakaran hutan, pembiayaan untuk misalnya untuk pemilahan sampah misalnya ya. Nah, itu adalah bagian daripada juga untuk menurunkan emisi. Jadi lewat dua channel ya. Tadi behavioral change sama tadi financing ya Untuk untuk pembiayaan pembiayaan. betul. Oke, baik-baik. Tapi perjalanan kebijakan di setiap negara itu agak beda-beda ya, Pak, ya. Betul. Kalau di Indonesia ini kan udah ada landasan hukumnya, tapi belum diterapkan. Kalau di Singapura ini, di tetangga kita mulai 2019 kalau nggak salah sudah mulai diterapkan ya. Ya, Kalau di Uni Eropa sudah cukup lama ya, lama 90 ya. lama banget dari Ya. tahun 90-an. Nah, di Indonesia sendiri kan diskusinya sebenarnya udah lama nih. Nah, gimana sih sebenarnya sejarah munculnya aspirasi mengenai pengenaan pajak karbon di Indonesia? Sebetulnya kalau sejarahnya tadi yang sudah disampaikan dari awal tadi ya, di 2015 ada Paris Agreement, kemudian di situ kita sepakat, Indonesia salah satunya, kemudian di 2016 kita meratifikasi Paris Agreement ya kan dengan undang-undang gitu ya, tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, lalu perjalanan berikutnya masuk 2020 kan kita COVID ya. 2021 kemudian keluar itu tadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang salah satunya itu mengatur tentang pajak karbon gitu. Di 2021 itu kan. Nah, lalu juga ada Perpresnya tadi juga sama di tahun yang sama. Lalu juga di 2022 tuh bahkan ada juga PP, peraturan pemerintah yang dia mengatur mekanisme ya. Oh, yang Pemungutan pajak. tata cara pemungutan pajak itu ya, Betul, Pak, ya? betul. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat dari kronologis dari sisi kebijakannya itu kurang lebih seperti itu. Nah, hanya saja memang ketika dikeluarkan ini peraturannya yang HPP 2021 itu targetnya sebetulnya diimplementasikan 2022 ya sebetulnya. Nah, tapi somehow setelah masuki tahun 2022 ini tidak kunjung bisa diterapkan Nah, kenapa implementasi itu, sampai Pak? dengan sekarang. Ternyata tantangannya memang banyak sekali gitu ya. Jadi pertanyaan kira-kira tantangannya apa saja sih sebetulnya? Ini ada yang tantangannya yang sifatnya makro ya. Makro itu artinya bagaimana dampaknya ke ekonomi. Yang kedua juga yang sifatnya teknis. Teknis itu dalam hal perhitungan, mekanisme pemungutan, penilaian dan sebagainya. Nah, yang teknis dulu mungkin ya. Jadi kalau yang diatur dalam peraturan perundangan kalau di Indonesia itu sebenarnya diharapkan yang ingin diterapkan itu adalah sistemnya dengan yang disebut dengan cap and tax ya. Jadi Cap and bukan tax. hanya memajaki, tapi dia melalui ada cap. Ada cap itu artinya batas batas atasnya emisi ya. yang harus batas atas untuk tidak boleh emisi lebih dari itu. Kalau dia lebih dari batas tersebut, lebih dari cap tersebut, maka bisa diperjualbelikan trading ataupun dipajaki. Nah, ini nanti ada hubungannya juga ya antara carbon tax dengan carbon trading. Nah, jadi itu mekanismenya. Nah, salah satu yang tricky secara teknis itu adalah bagaimana menentukan cap ya. Karena cap untuk masing-masing sektor itu berbeda-beda karakteristiknya. Ada sektor yang dia
high emissions, ada yang low emissions gitu. Ada sektor yang dia lebih ke hulu misalnya yang kaitannya dengan pertanian, pertambangan, ada yang manufaktur ya, ada juga pembangkit listrik ya. Nah, ini kesulitan untuk menentukan cap ya, dan juga ada dan harmonisasi. Padahal cap ini yang menjadi dasar untuk penentuan teks nanti kalau dia melebihi capnya, itu satu hal. Nah, itu secara teknis. Lalu secara makro, nah ini mungkin saya pikir yang tidak kalah challenging-nya saya pikir ya. Karena secara makro yang menjadi pertimbangan itu adalah pertama dari yang disebut dengan distributional impact ya, dampaknya terhadap masyarakat. Nah, concern ini bukan hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga di negara-negara lain, bahkan negara-negara maju. Nah, concernnya apa? Distributional impact ini adalah bagaimana dampak daripada penerapan pajak karbon terhadap masyarakat. Nah, dari banyak studi ya di luar ya, di negara-negara maju, ternyata dampak penerapan pajak karbon ini sifatnya regresif terhadap masyarakat berdasarkan golongan pendapatannya. Jadi artinya makin rendah pendapatan masyarakat, maka dia menanggung beban yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang kaya gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena di masyarakat miskin proporsi penggunaan bahan bakar ya itu lebih tinggi terhadap total pengeluaran mereka dibandingkan yang kaya. Kalau yang kaya itu karena uangnya banyak ya, tabungannya banyak, sehingga dia kalau penggunaan katakanlah BBM, listrik dan lain-lain itu relatif persentasenya kecil dibandingkan total pengeluaran mereka. Sehingga secara nilai absolut yang kaya mungkin mengeluarkan lebih banyak bisa jadi pajaknya, tapi beban proporsi terhadap total pengeluaran itu lebih berat di yang miskin. Nah, itu di developed countries ya. Nah, tapi recently juga ada memang kajian-kajian yang melihat juga developing countries. Developing countries ini patternnya sama nggak sih dengan yang negara-negara maju? Nah, menariknya ternyata dari berbagai macam riset di negara-negara berkembang tuh agak beda ternyata ya dibandingkan dengan negara maju itu yang saya juga tidak expect. Tapi jadi ternyata kalau di negara maju tadi sifatnya itu regresif, di negara maju ini tidak terlalu konklusif regresivitasnya itu. Jadi artinya ada kasus-kasus di mana ini justru tidak berubah. Jadi artinya antara dibandingkan dari bebannya untuk masyarakat miskin sama masyarakat kaya itu ada yang sama saja, bahkan ada yang progresif gitu. Contohnya di Cina ya. Di Cina itu dari beberapa hasil riset dia malah justru dia sifatnya progresif ya. Lalu juga di Filipina kalau tidak salah ada juga riset tentang itu. Nah, di Indonesia kalau ada salah satu riset yang dilakukan pada tahun 2015 ya, yang dia untuk pertama kalinya melihat itu dampak daripada pengenaan pajak karbon terhadap distributional impact tadi ya masyarakat. Nah, ternyata dari hasil itu dia membedakan antara rural sama urban ya, dengan metodologinya, metodenya adalah CGI ya, itu pemodelan ekonomi itu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa kalau di rural memang iya. Di rural itu justru regresif ya. Di urban itu either dia tidak berbeda ya, sama saja artinya tidak regresif, tidak progresif, itu bahkan slightly progresif gitu. Nah, jadi artinya di negara berkembang ya, jadi sekali lagi karena karakteristik struktur ekonomi dan masyarakatnya ini berbeda, ini tidak sama dengan negara maju. Nah, kalau saya pikir kenapa kok bisa begitu ya? Mungkin juga karena di Indonesia ini ya penggunaan bahan bakar itu not necessarily dia sama antara kebutuhannya sama seragam antara yang miskin sama yang kaya gitu ya. Di daerah rural misalnya mungkin dia pemanfaatannya lebih sedikit karena ada alternatif yang lain ya selain bahan bakar fosil gitu ya. Jadi sehingga mereka kalau dikenakan pajak karbon ya nggak terlalu banyak efek gitu, bahkan bisa jadi malah lebih positif gitu, Mbak. Ya, jadi itu salah satunya ya. Ya, kalau di penduduk urban mereka jauh lebih tergantung ya pada fosil fuel, bahan bakar. fosil. That's why mereka kena lebih progresif lah ya Betul. untuk pajakannya. Dan ada satu lagi nih, Mbak, selain distributional impact terhadap masyarakat juga terhadap industri ya, pelaku usaha. Nah, apalagi kalau di Indonesia kan ini yang akan dikenakan pertama itu kan adalah
PLTU batubara ya. Oke. Jadi dari itu yang Ini yang objek jadi pajaknya berarti ya. objek pajak yang pertama gitu ya. Kenapa PLTU batubara? Karena ini sesuai juga dengan dengan pertimbangan siapa yang mestinya kena pajak itu adalah mestinya yang emisinya paling besar. Di Indonesia kontributor terbesar daripada secara sektor terhadap emisi gas rumah kaca itu adalah di sektor energi ya. Yang nomor 2-nya baru adalah yang disebut dengan land use ya dan value ya. Nah, itu jadi yang kaitannya dengan alih fungsi lahan itu ya, itu nomor 2. Itu karakteristik Indonesia begitu. Nah, dan dari energi itu sektor energi itu kalau dipecah yang paling besar kontribusinya sekitar 44% itu adalah dari pembangkit listrik yang banyak dari fossil fuel gitu. Baru nomor 2-nya transportasi, nomor 3-nya industri. Nah, sehingga PLTU batubara lah yang kemudian ditargetkan sebagai yang objek pajak yang dikenakan pertama kali. Nah, ini kalau dampaknya terhadap dalam industri yang dikhawatirkan itu juga adalah biasanya pengenaan pajak itu memang akan meningkatkan biaya produksi ya. Jadi ongkos struktur biaya itu akan meningkat dalam proses produksi. Nah, bukan hanya kalau kita mengenakan pada PLTU batubara, jadi dia bukan hanya meningkatkan biaya harga ya daripada listrik misalnya dari yang dihasilkan oleh batubara, tapi juga pengguna daripada listrik tersebut. Jadi industri ya. Nah, ini ada satu studi yang mengukur dampak daripada pengenaan pajak karbon yang dikenakan pada PLTU batubara terhadap industri manufaktur, khususnya adalah tekstil dan produk tekstil. Singkat cerita, dari hasil studi ini dampaknya itu meningkatkan struktur biaya produksi sebesar 9,25% ya. The whole chain dari Signifikan yang sekali ya. signifikan sekali, tapi sebetulnya dia dibagi-bagi dari industri serat, karena TPT itu kan dia ada rantai ininya industrinya ya, dari industri serat, benang, kemudian pemintalan dan terus sampai garment. Nah, total itu 9,25%. Sehingga kita bisa bayangkan kalau kemudian ongkos produksinya meningkat ya karena pajak ataupun karena apapun basically ya. Nah, ini akan semakin membebani industri tekstil dan produk tekstil yang mana apalagi dalam beberapa tahun terakhir kan PHK paling besar di situ. Nah, jadi suka atau tidak suka pemerintah pasti akan concern terhadap itu gitu ya. Dan itu yang mempengaruhi juga kenapa pajak karbon itu jadi tertunda-tunda ya. Jangan lupa bahwa pajak itu adalah instrumen politik juga ya. Jadi artinya pengenaan pajak itu ada pertimbangan politiknya. Ya, jadi kalau secara politik itu, bukan secara ekonomi maksud saya, secara politik itu kira-kira akan riskan, pasti akan pengambilan keputusannya akan ditunda. Iya, jadi karena kalau dikenakan pajak, biaya produksi meningkat gitu Iya, ya, seperti tadi dibilang betul. di industri tekstil bisa naik 9,25%. Jadi ini Ya, kan bisa mempengaruhi ekonomi dan juga bisa mempengaruhi persepsi politiknya gitu kan ya. betul, Ya, betul sekali. baik. Nah, ini jadi kendala sekali ya. That's why di Indonesia pajak karbon masih agak hold gitu kan Betul, ya. betul. Oke. Saya ingin balik lagi nih tadi ke mekanismenya nih, Oh mekanisme iya, betul. eee, untuk majakin karbon. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan mengenai cap and tax. Hmm. Apakah cap and tax ini sifatnya mirip dengan cap and trade ya? Jadi dibentuk dulu nih batas atasnya, lalu selisihnya ini yang akan di-trading gitu kan, itu kalau cap and trade. Kalau cap and tax apakah sama? Jadi dibuat dulu batas atasnya, lalu yang selisihnya itu yang akan dipajakin? Betul, Atau semuanya sebenarnya yang betul. dipajakin? Tidak semuanya, tapi prinsipnya sama. Jadi mengikuti cap-nya ya. Dan cap-nya ini mestinya kan berbeda masing-masing sektor ya. Jadi carbon trading juga mengikuti prinsip yang sama. Dia ngikutin cap-nya, kalau melebihi daripada cap tersebut baru kemudian ada kewajiban untuk misalnya dia harus membeli carbon credit ya. Itu dalam bentuk ada yang namanya itu surat izin emisi ataupun surat penurunan emisi ya. Nah, jadi yang lebih daripada cap-nya itu dia harus membeli itu dari pihak lain yang emisinya lebih rendah daripada cap. Jadi sistemnya kalau trading itu kan begitu. Jadi ada cap, kalau dia lebih daripada cap-nya maka dia harus beli carbon credit dari kalau pihak lain yang dia lebih rendah daripada cap-nya maka dia berhak mendapatkan carbon credit yang bisa diperjualbelikan gitu. Nah, jadi artinya
Kalau satu entitas perusahaan dia emisinya lebih daripada cap, maka dia bisa trade, dia bisa beli sebetulnya. Ya, itu kalau trading Nah, ya. dalam trading. Dalam kasus di mana dia susah mendapatkan tadi SIE atau SPE surat tadi ya, surat penurunan emisi atau izin emisi atau karbon kredit tadi, maka dia ya dipajakin gitu ya. Karena misalkan karena kan kalau mekanisme pasar kan kita seringkali kan supply demand daripada karbon kreditnya kita tidak bisa jamin ya, atau dari sisi mungkin harganya bisa jadi ya. Nah, jadi yang dia tidak bisa, katakanlah misalkan begini, dia capnya 1000 ya, kemudian dia keluarkan emisinya 1200, dia dapat dari karbon kredit dia bisa dapatkan beli 100 misalnya. Masih ada 100 sisanya yang dia Jadi bisa kewajibannya dikombinasiin ya. dikombinasikan. Oke, Nah, baik, itu yang baik. dipajakin yang 100 gitu. Nah, jadi apakah pajak karbon ini bisa lebih dianggap sebagai opsi kedua dari karbon trading? Jadi kalau misalnya nggak bisa di trading dalam karbon kredit atau masih ada sisa gitu, nah itu baru dipajakin. Iya, sebetulnya tidak lantas karbon trading dulu baru kemudian tax ya. Karena ini lewat mekanisme yang berbeda sebetulnya. Karena bisa saja dia setelah lewat cap bisa juga dipajakin kalau memang belum ada mekanisme carbon tradingnya gitu ya, belum terbentuk lah ininya mekanisme dan juga ekosistemnya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi dia berdiri sendiri juga, bergantung pada negaranya lah istilahnya gitu. Nah, sepertinya kalau di Indonesia sendiri kan kayaknya kalau dari si peraturan kayaknya carbon tax lebih duluan, at least regulasi ya, Iya, gitu regulasi ya. lebih dulu. Dan penentuan berapa pajak yang diberikan tuh sudah ada juga kan. Kalau dari peraturannya kan Rp30 per kilogram atau 1 tonnya 30.000 itu. Kalau didolarkan sekarang dengan dolar 17.000 itu nggak sampai $2 sebetulnya, nggak sampai $2. Nah, jadi lebih jelas ya kalau dengan carbon tax, tapi kalau carbon trading kan dia nilainya berbeda karena dia bergantung pada mekanisme pasar gitu kan, itu kesulitannya gitu. Ini menurut Bapak strategi dari pemerintah seperti apa sih yang bisa dilakukan supaya pajak karbon itu tetap bisa diterapkan? Mengingat tadi kan ada beberapa resistensi dan ada tantangan-tantangan ekonomi dan juga politik ya. Tapi apa sih sebenarnya strategi yang bisa diterapkan? Pertama begini ya, saya kembali tadi yang kita bahas di awal itu juga bahwa ada dua yang penting untuk sebagai tujuan dikenakan pajak karbon itu. Pertama adalah behavioral change, yang satu Behavioral lagi change adalah pembiayaan. dan Nah, pembiayaan. kalau kemudian pajak karbon ini ditempatkan sebagai sarana untuk pembiayaan hijau, nah ini sebetulnya ya hampir mungkin tidak ada masalah dari peruntukannya ya, bukan dari sisi mekanisme. Jadi yang bisa dikumpulkan dari pajak karbon itu dipakai untuk pembiayaan program-program tadi yang sifatnya itu menurunkan emisi. Nah, tapi kita juga kan pingin dari pengenaan pajak karbon ini kan ada behavioral change ya. Jadi artinya harus ada ekosistem yang membuat kalau tadi satu entitas ya yang tadinya dia high emission gitu ya, dia dengan pengenaan pajak karbon dia beralih ke yang lower emission. Nah, berarti kan harus disediakan alternatifnya, ya kan? Misalnya kalau tadinya menggunakan batu bara, nah bagaimana alternatif dia untuk bisa beralih ke renewable energy, ya kan? Berarti itu yang harus dikembangkan juga. Nah, itu dari sisi keinginan kita untuk adanya behavioral change. Jadi artinya ada alternatif bagi dunia usaha. Jadi dunia usaha itu pingin kalau misalkan pemerintah menetapkan satu kebijakan ya buat mereka ada solusinya nggak? Maksudnya ada jalan keluarnya nggak gitu? Karena kalau tidak ada jalan keluarnya, berarti kan mereka tetap pakai akan high emission, tetap pakai batu bara, cuman dia dipajakin gitu ya. Nah, itu. Lalu yang lain juga adalah yang penting untuk diperhatikan dalam penerapannya tentu saja menurut saya adalah dari sisi kesiapan daripada pelakunya, termasuk diantaranya juga adalah wajib pajaknya ya, wajib pajaknya. Di mana di sini berarti umumnya kalau kita mau nanti sebagaimana yang ditargetkan PLTU Batubara dulu, kita mesti melihat dari kemampuan. Ada menurut saya pada prinsipnya itu phasing ya, jadi bertahap itu menjadi sangat penting. Tahapan baik dari sisi nilai pajaknya maupun juga dari sisi waktu ya, dari sisi waktu pengenaannya. Jadi nggak bisa langsung gitu menurut saya. Sambil contoh tuh misalnya barusan ini kan pemerintah
untuk batu bara nih misalnya ya, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi, memotong produksi batu bara cukup tajam itu, sekitar 250 juta ton kalau nggak salah ya. Nah itu pelaku usaha batu bara itu agak kaget, bukan berarti mereka tidak mau mengikuti peraturan tersebut, tapi akan ada dampak yang masif terhadap industri bisnis mereka gitu ya. Nah, ruang mereka untuk melakukan transisi, nah itu yang sangat pendek. Nah jadi saya pikir itu yang harus diberikan ya, ruang mereka untuk bertransisi. Karena pada dasarnya kan kita tidak ingin menghukum ya, tapi ingin mereka berubah behavior-nya gitu kan, behavioral change itu tadi. Nah itu jadi harus ada phasing yang baik, terus ekosistem juga harus dibentuk dengan bagus ya, termasuk tadi hal-hal teknis dari sisi administrasi. Jadi termasuk bagaimana penentuan cap ya, dan bagaimana kemudian karbon itu dihitung, bagaimana sektor ini kemudian dia nilainya segini, sektor yang lain itu seberapa begitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan supaya ini lebih bisa acceptable ya, tidak harus langsung drastis, tapi sedikit demi sedikit ada progres ya gitu. Baik baik, oke oke. Jadi strateginya nih ya, berarti harus lebih mengedepankan potensi pembiayaan ya dari, pajak karbon, juga harus, highlight juga, behavior change yang dapat diciptakan dengan adanya pajak karbon, di mana, pelaku pelaku aktivitas yang menyebabkan emisi high emissions ini bisa merubah ke aktivitas yang lebih low emissions. Ya. Jadi seperti dari PLTU batubara menjadi ke renewable gitu ya, Pak, ya. Lalu kita juga perlu melihat kesiapan dari si pelaku wajib pajaknya ini ya. Karena, kalau misalnya dilakukan secara, apa ya, tiba-tiba itu mungkin, Tergesa-gesa gitu terlalu juga. tergesa-gesa, jadi harus dilakukan secara bertahap. Ya, Jadi kalau misalnya untuk PLTU harus di-phase down, dalam beberapa tahap gitu ya, betul Pak, ya. ya. Juga kita harus memberikan ruang untuk transisi karena, seperti Bapak Faisal tadi bilang, ini jangan dijadikan sebagai hukuman bagi si pelaku usaha tersebut, tapi, sebagai suatu dorongan untuk berubah gitu, as a behavioral change. Jadi di sinilah ekosistem ini perlu, dibentuk dengan bagus, termasuk dari sisi administrasinya, penghitungan cap-nya, dan juga MRV-nya ya, Pak, ya. Oke oke. Oke, jadi ini, nggak hanya soal pajaknya berapa, tapi juga bagaimana desain kebijakan itu bisa dibentuk gitu ya, Pak, ya. Nah, di sini, kita ingin tahu juga nih untuk objek pajaknya, walaupun tadi, Pak Faisal udah sempat bilang ya, contohnya PLTU batubara. Nah, tapi sebaiknya objek pajak karbon itu apanya sih sebenarnya? Apakah emisinya, barangnya, atau sektornya yang menghasilkan, emisi tinggi itu, seperti batubara, PLTU? Kalau kita mengacu pada prinsipnya ya, ini pajak karbon ya, emisi karbonnya mestinya sih yang dipajakin adalah yang emisinya, Emisinya, bukan barangnya. Jadi ya. karena kalau misalkan yang di barangnya misalkan batu bara, berarti pajak batu bara dong gitu Iya, ya. betul. Pajak batu bara juga udah ada gitu yang jadi Oke, di emisinya. Jepang tuh ada pajak buat fossil fuel gitu, oil and gas, Nah pajak gitu, itu jadi kan barangnya ya, melekat kalau pada di sini barangnya. emisinya ya. Misalnya emisinya. Jadi artinya, dan itu juga kan membuka peluang karena kan kita ingin menerapkan ini bukan hanya pada batu bara saja atau satu sektor saja gitu ya, tapi kita sedikit demi sedikit bisa meluas karena yang menyebabkan emisi kan juga luas ya Iya, banyak sektornya, banyak sektor banyak pastinya. sektor gitu. Nah, dan memang seperti yang saya katakan tadi, kita mulainya dari sektor atau bisnis yang paling besar berkontribusi terhadap emisi. Tadi dari sektor energi, dari energi itu ada yang Pembangkit transportasi, listrik. pembangkit listrik gitu ya. Lalu nanti yang kaitannya dengan lahan ya, alih fungsi lahan dan seterusnya gitu. Nah, sekarang batu bara, tapi mestinya nanti kalau sudah batu bara diterapkan, ini bisa diteruskan ke sektor-sektor yang lain yang mengkontribusi pada emisi yang lain, emisi ya jadinya lagi. Nah, sekarang let's say pajak karbon, bisa diimplementasiin nih secara sukses di Ya, Indonesia. Nanti, pendapatan dari pajak karbon itu sebaiknya untuk apa aja ya, Pak, ya? Untuk mendukung oke. transisi Ya ya ya, energi atau untuk apa aja? Iya, oke. Ini sangat menarik ya. Jadi kebutuhan untuk pembiayaan ya, transisi hijau kita itu sebetulnya besar sekali dan banyak sekali. Tadi sudah disebutkan salah satunya misalnya untuk untuk transisi energi ya. Yang lain tuh banyak gitu. Jadi misalkan bagaimana misalnya menanggulangi permasalahan persampahan yang sangat-sangat kompleks gitu ya. Nah, itu salah satu di antaranya juga. Termasuk juga misalnya
alih fungsi lahan, pembukaan lahan yang banyak mengeluarkan emisi itu kan kita kita tidak bisa nafikan. Misalnya sektor perkebunan, Hulu sawit ya termasuk berarti ya? pertambangan itu juga itu kan pembukaan lahan, penambangan itu banyak mengeluarkan emisi dan, untuk upaya untuk penanggulangan dampak, negatifnya, eksternalitas negatifnya itu besar ya. Seringkali itu tidak dianggarkan atau tidak dipikirkan, tidak di pusat, tidak juga di daerah. Nah, saya coba cerita ini ya. Saya ada beberapa juga melakukan kunjungan dan riset juga ya ke daerah-daerah penghasil nikel ya. Tambang lah, bukan hanya nikel tapi juga, timah dan lain-lain. Jadi, ini kebijakan adalah sentralistik dari pemerintah pusat ya, investasi untuk hilirisasi di sektor tambang. Pada kenyataannya, tapi di daerah-daerah yang di mana ada smelter ya, ini ternyata ada dampak, lingkungan yang sangat masif ya. Ini tidak bisa ditutup-tutupi karena begitu begitu obvious-nya ya, dan cepat sekali. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini ya? Kita memang mengharapkan adalah pelaku usaha ya, jadi termasuk investornya, tapi itu ternyata tidak cukup ya. Nah, jadi harus ada peran daripada government ya, jadi dari public domain-nya. Kalau pusat tidak, ya paling daerah. Nah, daerah pada saat sekarang, kemampuan fiskal daerah itu sangat lemah sekali, apalagi daerah-daerah tadi ya, yang ada di remote areas ya. Dan, apalagi kalau kita lihat tahun lalu ada pemotongan juga sampai tahun ini ya juga ya, pemotongan transfer ke daerah. Makin sempit lagi ruang fiskalnya. Jadi, siapa yang bisa menanggulangi ini? Karena kalau tidak ditanggulangi, tidak oleh investor, tidak oleh pemerintah, tidak pusat, tidak daerah, berarti masyarakat ya yang menanggungnya gitu. Nah, jadi harus ada pembiayaan itu tadi ya. Ini bisa dia salurkan ke sana gitu. Termasuk, nah ini juga menurut saya ini bisa sejalan dengan upaya dari target ekonomi ya, dari kacamata ekonomi untuk mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan dengan pembiayaan hijau yang bisa potensinya dapat dari pajak karbon. Jadi misalkan begini, di satu daerah di Bali ya, itu ada, masyarakat, komunitas yang dia, mendapat pekerjaan dari mengolah sampah plastik ya, dari, botol minuman, mineral ya, diolah menjadi pelet dan peletnya itu dijual ke, pembangkit listrik ya, untuk bauran antara batu bara dengan pelet ini. Nah, secara emisi itu jadinya lebih rendah, secara, keekonomian juga jadi lebih murah dibandingkan full batu bara gitu. Nah, itu menciptakan banyak pekerjaan tuh di masyarakat tersebut, di Bali tersebut. Nah, jadi di satu sisi target penurunan emisi tercapai, kemudian, pada saat yang sama juga, penciptaan lapangan pekerjaan itu terjadi gitu. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini yang mesti saya pikir didorong dengan pembiayaan yang salah satunya dari pajak karbon. Saya juga ceritakan lagi, ini menjadi sangat krusial juga karena pengalaman saya juga ini ya, saya pernah membantu untuk pada saat Covid gitu ya, saya, pernah membantu untuk mendorong pembiayaan pemulihan Covid ya, pandemi. Waktu itu kan ada program, pemulihan ekonomi nasional PEN itu tuh ya, dari 2020 sampai 2022. Nah, kita waktu itu mengusulkan, ya kita membantu untuk mengusulkan PEN hijau. Ya, jadi artinya, program pemulihan ekonomi nasional pasca Covid itu bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga yang, menekan, gas rumah kaca pada saat yang sama tadi, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong ekonomi juga gitu ya. Nah, itu tidak mudah ya untuk bisa menggolkan itu. Jadi seringkali, ditolak ya oleh otoritas fiskal karena itu tadilah bahwa, ruang fiskalnya terbatas ya. Pada prinsipnya sebetulnya setuju terhadap inisiatifnya, tapi kalau bisa jangan pakai dana APBN deh gitu. Nah, jadi pakai cari dana yang lain. Jadi artinya kan masalah financing menjadi sangat penting ya untuk dipikirkan untuk ke depan dan juga diversifikasi untuk pembiayaan tadi, program-program yang saya pikir bermanfaat bukan hanya dari sisi lingkungan tapi juga dari sisi ekonomi itu, Oke, dan baik kesejahteraan. baik. Ya, Jadi ini, pendapatan dari pajak karbon ya, ya, jadi, bisa digunakan untuk pendanaan berbagai hal ya, ya, mulai dari transisi energi, tapi juga untuk penanggulangan, externalities ya dari betul, berbagai ya, proyek, betul, dan juga bisa juga untuk, mengatasi masalah-masalah lain seperti masalah persampahan yang sangat, urgent ya, ya, terutama, banyak dialami di
di Jakarta, di Jawa Bangka pada Belitung umumnya kemarin sih ya. kan, di Bandung gitu dan juga di Bali yang tadi Bapak sebutkan gitu. Dan ini, penting juga karena dengan adanya, mmm, penanggulangan seperti ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga ya, Pak, ya. Iya, Jadi ini betul. ada banyak, apa ya, economic co-benefits ya, Yes. co-benefits dari, penerapan pajak karbon ini. Nah, dalam konteks, kebijakan iklim di Indonesia nih ya, Pak, ya. Jadi pajak karbon ini kan nggak berdiri sendiri ya sebenarnya. Dia itu, menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas dalam, nilai ekonomi karbon. Nah, Betul. gimana sih hubungan antara pajak karbon sama, carbon trading dan juga yang lainnya? Soalnya tadi kan carbon trading sudah disebut. Disebutkan. Misalnya dengan, result based payment, dan, instrumen-instrumen lainnya. Itu nanti bagaimana ya dia bisa berinteraksi dengan instrumen lain? Pada dasarnya sih ya kalau kita, menghubungkan sama instrumen lain, nah kalau ke instrumen yang lainnya ini juga punya tujuan dan prinsip yang sama. Jadi tadi untuk mengendalikan, dampak, dampak negatif ya dari satu pembangunan ya. Nah maka ini bisa disinkronkan. Jadi contohnya tadi ya, pajak karbon kita ingin pakai misalnya untuk pembiayaan, program-program yang hijau yang ciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, mungkin tidak hanya dengan pajak karbon saja. Jadi dengan instrumen lain yang punya prinsip yang sama, katakanlah misalnya green sukuk ya. Oh, Nah, ya. atau green bonds ya, itu kan prinsipnya sama ya. Nah, itu bisa diintegrasikan, disinkronkan untuk tujuan yang sama, pembiayaan yang sama. Nah, selama ini yang kalau green bonds itu kan sudah diterapkan ya oleh pemerintah. Nah, salah satu yang menjadi kritik ya dari implementasinya adalah bahwa green bonds itu ternyata dipakai ya juga bukan hanya untuk program-program yang hijau tapi juga yang brown yang tidak mendukung penurunan emisi gitu. Padahal green bonds ini kan dia dengan sistem ada investornya ya. Jadi investor itu ingin membeli surat utang tujuannya sebetulnya kan karena dia concern terhadap masalah lingkungan ya kan. Betul. Jadi artinya mestinya itu kan amanah yang harus dijalankan berarti ya. Peruntukannya juga harus sesuai gitu. Nah, pada kenyataannya tidak ya, tidak sepenuhnya lah gitu. Nah, jadi artinya hal-hal tersebut ya harus berarti dalam pengenaan pajak karbon juga sama menurut saya jadi nanti. Jadi jangan sampai ini juga bukan hanya sebagai media untuk mengumpulkan menambah revenue gitu. Tapi bagaimana revenue yang didapatkan itu disalurkan secara tepat sesuai dengan tujuannya Kayak gitu. use of proceeds-nya lah ya, kalau misalnya kita ngomongin green bonds tadi kan use of proceeds-nya apa? Nah, sama dengan pajak karbon. Nah, ini untuk Ya. apa nanti kan Untuk membiayai apa apa? ya? Nah, betul. Jadi tujuan itu harus tercapai itu menurut saya. Jadi sekali lagi orientasinya bukan untuk nambah revenue per se ya lah ya, per se. Nah, jadi sekali lagi dan kalau dihubungkan tadi dengan dengan instrumen yang lain tadi contohnya. Jadi bisa jadi dengan hanya satu instrumen saja, katakanlah pajak karbon saja, apalagi yang murah tadi ya sebetulnya tarifnya ya. Nah ini mungkin tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang begitu besar. Jadi dia harus dihubungkan dengan instrumen-instrumen yang lain supaya dia lebih efektif tadi. Oke, baik. Ya, benar sih saya setuju kalau satu instrumen kita mengandalkan satu instrumen saja pasti tidak cukup sih, Tidak tidak cukup, cukup. Jadi betul, harus kombinasikan dengan berbagai instrumen-instrumen betul. dengan tujuan yang sama ya, Pak, ya. Ya, Jadi ini instrumen-instrumen ini bisa berjalan secara bersamaan gitu ya, Kak. benar. Karena instrumen ini cukup kompleks ya, jadi, pasti banyak lembaga kan yang terlibat dalam Oh ya, implementasinya, benar. ya. Nah, kalau karbon pajak ini diterapkan di Indonesia, itu instansi mana saja yang akan menjadi stakeholder utama? Basicnya terutama tentu saja adalah Kementerian Keuangan ya, terutama Direktorat Jenderal Pajak itu yang pertama. Yang kedua juga yang mengatur dari sisi substansi ya, emisi karbonnya ya. Nah ini, Kementerian Lingkungan Hidup udah pasti ya. Yang lain selain itu juga kalau kita memikirkan bagaimana pencapaiannya terhadap NDC kita, kemudian monitoring dan evaluasinya ya menurut saya perlu ada peran dari Bappenas juga ya. Nah yang melihat dari secara kacamata yang lebih besar ya, bukan hanya dari sisi teknis. Nah at least menurut saya dari 3 itu yang menjadi sangat penting. Di luar itu, di luar pemerintah tentu saja kita, perlu ada kerjasama ya dan sinkronisasi juga dengan swasta ya, tentu saja dengan pelaku swasta, asosiasi industri, asosiasi bisnis ya, sebagaimana juga karena ini nanti juga ada berhubungan dengan carbon trading ya,
harapannya ya sinkron dengan mekanisme carbon trading. Nah, kita tahu carbon trading misalnya kalau di Indonesia sekarang ada IDX misalnya ya dari yang juga in charge di situ. Nah, berarti juga perlu melibatkan ya at some point juga swasta, termasuk juga instrumen pemerintah yang lain misalnya OJK karena kaitannya dengan pembiayaan juga gitu. Oke, baik. Jadi ini cukup banyak ya dari sisi pemerintah, tentunya, Kementerian Keuangan, dari DJP, Sentralnya lalu ya, juga KLH, KLH, dan juga, Bappenas ya karena Bappenas, dia yang in charge, dengan NBC, betul. lalu, IDX untuk sinkronisasi dengan para pelaku, bisnis di swasta, dan of course OJK untuk Ya, mengkala pembiayaan ya. Oke, jadi ini berarti perlu koordinasi lintas sektor ya, Pak, ya, benar, supaya ini menjadi kunci, untuk keberhasilan, pajak karbon ini ya, Pak? betul. Oke. Nah terakhir, kita ingin melihat ke depan dulu nih, Pak. Hmm. Menurut prediksi Pak Faisal nih ya, kapan sih pajak karbon akan benar-benar bisa diterapkan di Indonesia? Masih butuh berapa tahun lagi? Betul, it's a tricky question karena apa? Kebutuhan itu sudah clear kita ingin dan tantangan memang sudah clear, tapi dengan adanya tantangan mestinya kan harus ada kalau kita memang ingin mengarah ke sana, berarti kan harus ada langkah yang konkret untuk mengatasi tantangan penerapannya tadi ya. Dari dampaknya terhadap industri, dampaknya terhadap masyarakat, dan juga kendala-kendala teknis tadi seperti penghitungan CAP dan lain-lain. Nah, di luar itu ini tidak lepas juga dari political will ya. Ini masalah political economy. Jadi ini kan pengambilan keputusan ini pajak itu sebetulnya. Karena pasti akan ada positif ada negatifnya. Tinggal pengambil keputusannya mau pilih yang mana gitu ya. Dan pilih yang mana dan bagaimana memitigasi konsekuensi dampaknya gitu. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya at least regulasi sudah ada kan ya 2020. Jadi artinya kalau pertanyaan secara global kita itu termasuk yang di negara berkembang termasuk yang pertama tuh mengeluarkan regulasi pajak karbon ya. Walaupun di negara maju pasti udah jauh lebih lama gitu. Nah, tapi masalahnya kemudian diimplementasi. Selain Indonesia itu juga ada beberapa negara berkembang lain seperti Thailand juga ya yang ke depan juga akan mengimplementasikan. Nah, kapannya ke depan bergantung pada political commitment dan itu akan semakin menantang dalam kondisi misalnya harga fossil fuel itu naik. Nah, kita dengan kondisi geopolitik seperti sekarang, hari ini tuh udah di atas 120 ya, harga minyak gitu ya. Ini akan semakin menantang karena apa? Kalau dia harga energi sudah naik, yang fossil fuel yang dimanfaatkan oleh industri dan sebagainya paling besar. Nah, ini kan berarti cost structure naik ya, biaya produksi naik, ditambah pajak lagi akan menambah beban lagi. Nah, ini tantangannya lebih besar. Jadi artinya kalau dalam kondisi seperti ini memang kemungkinannya lebih kecil ya. Tapi bagaimana setelah nanti ya kondisinya sudah lebih baik ya. Nah, ini yang semestinya berarti harus terus didorong ke depan ya. Artinya regulasi sudah ada, sekarang memang lebih susah, tapi memang perlu ada langkah konkret untuk mengimplementasikannya. Itulah pentingnya roadmap tadi ya. Roadmap yang awal ini tidak tercapai ini ya. Nah, berarti yang ke depan roadmapnya harus dibuat secara lebih presisi, lebih serius lagi. Dan kenapa saya katakan juga perlu didorong, ada satu sisi yang belum saya ceritakan dari sisi political economy. Nah, Ya, jadi gimana tuh? bahwa pajak karbon memang perlu memperhatikan banyak hal tadi ya, yang teknis yang bisa kalau dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru, ini bisa berdampak bagi masyarakat. Tapi jangan kemudian kita juga lantas dengan alasan tersebut kemudian menunda-nunda dari yang semestinya ya, karena apa? Ini juga penerapan pajak karbon yang saya katakan tadi bergantung pada political commitment, itu juga bergantung pada siapa yang melobi di belakang ya. Nah, di mana kita tahu bahwa industri-industri yang kaitannya dengan fossil fuel ya, batu bara ya, bahkan juga sawit itu di belakangnya adalah ada kelompok lobbyis ya yang bisa mempengaruhi dari sisi kebijakan. Nah, yang mana itu kalau kita ikutin flow-nya, ikutin istilahnya dengan bisnis as usual lah ya, dengan status quo, ya dikhawatirkan nggak akan sampai itu nanti. Nggak akan tercapai itu implementasinya gitu karena lobbynya terus menahan untuk tidak dilakukan, tidak diimplementasikan. Nah, itu yang harus ada dorongan di satu sisi untuk supaya lebih balance ya tadi ya. Jadi mungkin highlight-nya kapan, pajak karbon ini bisa diterapkan ini sangat tergantung pada situasi politik ya. Ini Iya, politiknya yang politiknya paling juga, di-highlight ya. Dari political ya. commitment-nya dan juga dari,
geopolitik, situasi geopolitik dan political economy juga ya Pak ya. Oke Pak, kayaknya sudah cukup banyak nih yang kita diskusikan hari ini. Dari Pak Faisal mungkin ada hal-hal tambahan yang ingin disampaikan? Pada dasarnya sih tapi, tidak banyak ya, tapi yang jelas ini karena sudah ada regulasi ya, saya pikir, perlu ada kejelasan ke depan ya. Perlu ada kejelasan ke depan dari sisi implementasi dan, ini harus terbuka, transparan ya, karena kalau nanti sudah sampai diimplementasikan kan terutama sektor-sektor atau pihak-pihak yang nanti akan, terkena dampaknya ya, misalkan PLTU batubara ini ya, kan harus bersiap-siap tuh. Ya mereka harus ada, persiapan, mitigasi ya, transisi. Nah itu yang diperlukan ya supaya tidak terjadi tadi dari sisi ekonomi tidak ada shock, tidak ada guncangan. Begitu juga nanti terhadap masyarakat ya, terutama masyarakat yang terdampak. Nah itu juga perlu dipikirkan bagaimana nanti mengatasi, memitigasi konsekuensi risikonya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal atas Iya, diskusinya hari ini. sama-sama Mbak. Sangat komprehensif ya Iya. mengenai pajak karbon dan juga kaitan eratnya dengan implikasi dampak ekonomi di Indonesia. Baik, mungkin untuk teman-teman cendekia iklim bisa saya ambil beberapa key takeaways dari diskusi hari ini bersama Bapak Faisal. Pertama mengenai pajak karbon. Pajak karbon ini adalah instrumen fiskal yang nggak hanya bisa membawakan pendapatan lebih pada negara, tapi juga bisa kalau diimplementasikan dengan baik, bisa menjadi potensi untuk behavioral change bagi si pelaku aktivitas yang high emissions dan juga menjadi sumber pendanaan bagi aktivitas-aktivitas yang lebih ramah untuk lingkungan kita. Nah, kedua, implementasinya pastinya tidak sederhana ya. Jadi di sini mempertimbangkan banyak dampak-dampak ekonominya, kesiapan industrinya, dan juga koordinasi kebijakan antar lembaga karena begitu banyak stakeholder yang terlibat. Dan ketiga, pajak karbon ini hanya salah satu instrumen dari berbagai instrumen yang ada di Indonesia ini. Jadi semua instrumen ini bila dipakai dengan baik, bisa dipakai secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menurunkan emisi karbon. Sekali lagi terima kasih Pak Faisal Sama-sama atas Mbak, diskusinya hari makasih ini, undangannya juga. dan juga untuk teman-teman cendekia iklim, terima kasih telah mendengarkan diskusi kita hari ini. Semoga dapat memberikan informasi yang baru dan sampai jumpa di episode berikutnya dan salam cendekia iklim.